Hai hai semuanya. Kali ini aku mau buat buntut bakar madu sekalian dengan kuah kaldunya. Ini tuh enak banget guys, salah satu favorit di keluarga aku. Nah ini sekarang kita belanja dulu ya. Aku biasanya belanja daging tuh di Superindo ya guys. Oke, aku lagi berpikir iga bakar atau buntut bakar ya. Tapi ini buntutnya terlihat menggoda, gede-gede gitu guys. Kalau iganya malah nggak terlalu gede. Biasanya kalau iga aku beli yang kayak gini. Cuma kayak biasanya lebih lebar gitu, nggak setipis ini yang di sana tuh yang agak-agak lebar. Ya aku kayaknya jadinya bikinnya buntut bakar nih guys. Yang ini terlihat sangat menggiurkan ya. Besar-besar kayak gitu. Ayo sekarang kita ambil. Nah ini aku ambil dagingnya yang agak gede-gede gitu dan lebar ya, biar kalau dibakar nanti cantik. Yang segede-gede gini ya. Ada juga yang kayak mini-mini kayak begini. Ini buat apa ya? Porsinya kecil banget. Hey guys, ternyata ini 1 kiloan ya, terus 200 ribuan. Ya ampun nih kalau sampai nyisa ya di rumah, aku ngambek sih. 5 hari lah ngambeknya kalau sampai nyisa ya. Oke, ini dagingnya udah aku bawa pulang. Tentunya udah aku bayar dulu ya tadi. Dan ini aku bawa pulang ke rumah aku ya, bukan rumah tetangga. Nah itu tadi dagingnya aku rebus dulu supaya kotorannya itu keluar. Nah sambil nunggu kotorannya keluar, ini aku siapin dulu bumbu-bumbunya untuk masak kaldu dagingnya. Ini bumbunya simpel aja, ada bawang bombay, cuma dipotong-potong aja bawang bombaynya, nggak perlu diiris. Terus ada bawang putih digeprek, jahe digeprek, sama batang daun bawang ya. Batangnya aja yang bagian putihnya, yang hijaunya nggak usah, karena nanti kuahnya jadi hijau kalau pakai batang daun yang hijaunya. Nah ini kelihatan kotoran dari si buntutnya udah lumayan keluar ya, padahal airnya tuh belum mendidih. Nah di sini kita sabar aja, kita tunggu sampai mendidih karena ini tuh kotorannya masih belum keluar semua. Nanti pas sudah mendidih kotorannya akan lebih keluar seperti ini. Ini step yang sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau aku biasanya daging itu nggak aku cuci dengan air mengalir dulu, tapi aku cuci tuh dengan cara aku rebus. Nanti ketika dia kotoran udah keluar, baru aku cuci lagi pakai air mengalir di situ. Nah jadi kalau misalkan si dagingnya ini kita rebus aja langsung dan langsung kita kasih bumbu, kuahnya itu akan kotor banget kayak yang tadi di depan. Dan itu akan sangat susah sih menurut aku, karena kuahnya itu airnya itu jadi hitam. Dan misahin air sama kotorannya itu, wah susah banget deh. Pokoknya kayak misahin apa ya, kayak misahin 2 sejoli gitu, susah kan. Kalau dagingnya udah bersih, baru deh kita bisa mulai untuk ngeluarin kaldu si dagingnya dan ngerebus si dagingnya bareng dengan bumbu-bumbu yang udah kita siapin tadi. Ini airnya aku pakai kayaknya sekitaran 3 atau sampai 4 liter deh. Nah ini kita cemplungin langsung ya bumbu-bumbunya. Terus kita rebus selama kurang lebih 30 sampai 1 jaman lah ya, pakai api sedang aja. Sambil nunggu kaldunya keluar, ini aku nyiapin bumbu untuk marinasi si buntut bakarnya. Nah ini penting banget, kita tuh kalau masak harus bisa manage waktu dengan baik ya. Jadi kita kerjain dulu hal-hal yang bisa ditunggu ya. Jadi kayak kita ngerebus dulu, sambil nunggu ngerebus kita bisa nyiapin bahan-bahan yang lainnya. Nah ini buat bumbu marinasinya sebenarnya simple banget aja, cuma pakai 2 ya buat bumbu perbawang-bawangannya. Di sini aku pakai agak banyak ya karena buntutnya kan aku pakai 2 kilo, jadi bawang bombaynya aku pakai 1,5 dan bawang putihnya aku pakai 3. Lanjut aku siapin untuk isian kuah kaldunya. Untuk isian sayurannya aku cuma pakai wortel sama kentang aja. Sementara untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, bunga lawang, sama seledri. Di sini seledrinya nggak aku iris ya, jadi cuma aku lipat terus aku remekin aja dan aku masukin ke dalam kuah kaldunya. Sekarang kuah kaldunya udah sekitaran 1 jaman ya aku rebus. Ini kaldu-kaldunya udah lumayan keluar. Nah ini kelihatan kan kotorannya nggak terlalu banyak gitu, kayak keluar lemak-lemaknya aja. Kalau misalkan apinya terlalu besar tadi ketika dia udah mendidih, itu bisa dikecilin aja karena apinya sebenarnya nggak butuh terlalu besar ya. Sekarang waktunya mengucapkan terima kasih untuk perbawangan yang tadi udah membantu kita ngeluarin kaldu si daging dan bikin kuahnya itu lebih wangi. Sekarang dia udah nggak kita pakai lagi ya, jadi dibuang aja, disaring. Jadi kita cuma pakai kuahnya aja. Oh ya, ini adalah salah satu step yang sangat penting. Kalian jangan sampai lupa ketika kalian mau marinasi si buntut bakarnya ini ya. Hanya keluarin si buntutnya dari kuah rebusan ketika kalian sudah siap untuk marinasi si daging tersebut. Karena kalau misalkan kalian udah ngeluarin duluan nih si buntutnya itu dari kuah, terus kalian diemin di suhu ruang dan kena udara, si buntutnya itu akan keras. Nah ketika dimarinasi pun itu udah nggak akan ketolong, jadi hasilnya si dagingnya bakal keras. Jadi cuma keluarin si dagingnya itu dari kuah ketika kalian udah siap mau marinasi ya.
Nah ini sebenarnya aku lagi numis si bawang bombay dan bawang putih yang udah aku blender terlebih dahulu ya pakai air tadi sebelumnya untuk marinasi. Nah ini cuma tadi ini lupa ke videoin ya. Nah ini yang di panci ujung sana itu aku lagi numis si bumbu marinasinya. Nah ini aku tumis dulu tanpa minyak, tujuannya apa? Supaya kadar airnya itu berkurang dulu. Kalau airnya udah saat, baru aku kasih minyak numisnya. Sambil nunggu aku tumis bawang merah dan bawang putih untuk kuah kaldu. Nggak perlu sampai coklat, jadi sampai wangi aja supaya kuahnya itu nggak jadi tambah coklat ya. Jangan lupa masukin sayurannya. Nah terus sudah gitu ya udah ini ditunggu sampai mendidih aja. Ini si centongnya aku taruh di atas panci supaya airnya ketika mendidih itu nggak meluap-luap keluar. Kalau bawang bombay dan bawang putih blendernya udah saat airnya, udah bisa kita kasih minyak dan kalau mau pakai margarin juga boleh. Lalu kita tambahin persaus-sausannya ya. Di sini ada kecap manis, terus ada saus tiram, lalu ada madu, ada pala, ada merica dan kita tambahin air juga ya. Kita masukin buntutnya ke dalam bumbu marinasi dan kita marinasi sampai airnya itu saat juga ya. Ini mungkin sekitaran 10 menitan lah, ditutup aja. Nah ini bisa sambil nunggu kuah yang tadi itu mendidih ya, sama wortel dan kentangnya matang. Sambil diaduk-aduk juga supaya bawahnya itu nggak gosong. Terakhir kuah kaldunya kalau misalkan si wortelnya sama kentangnya udah mateng, aku remekin si seledrinya dan aku cemplungin ke dalam kuah kaldunya. Sama di sini aku tambahin juga daun bawang sih. Masak buntut bakar ini kelihatannya memang lumayan rempong ya di awal karena kan kita harus rebus dulu si buntutnya. Habis kita rebus terus kita rebus untuk yang kedua kalinya, nyiapin bumbu marinasinya, terus nyiapin buat kuah kaldunya. Itu memang terdengar ribet ya dan terlihat ribet, tapi sebenarnya kalau misalkan kita bisa manage waktunya dengan lebih efisien, kayak misalnya kita ngerjain hal yang lama dulu, terus kita bisa nyambi mengerjakan hal-hal yang lebih simpel-simpel setelahnya gitu ya sambil nunggu. Menurut aku sih itu nggak terlalu ribet ya. Jadi yang penting mungkin teman-teman itu ketika masak itu bisa memikirkan gitu ya flow-nya itu seperti apa. Aku tuh kadang kalau masak suka mikir, wah aku sedang ada lomba master chef, aku harus selesai selama 1 jam. Jadi sebelum masak tuh aku mikir kayak aku mesti ngapain dulu gitu, aku nyiapin apa dulu dan lain-lain gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa recook, kalau recook kasih tahu aku. Dan satu lagi, dua lagi deh ya, like dan subscribe please. Thank you semuanya, sampai ketemu di resep selanjutnya. Bye.